Baiklah, anak-anak semuanya, Bapak pada hari ini akan menceritakan kepada kalian mengenai kisah Yusuf. Baiklah, Bapak akan menceritakan kisah Yusuf, akan tetapi kalian harus memperhatikan Bapak bercerita. Baiklah, anak-anak semuanya, Bapak akan bercerita ya. Oke. Pada suatu kali, ketika Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf ini disayangi oleh Yakub karena dia adalah anak yang paling terakhir. Nah, anak yang paling disayangi oleh Yakub. Dan Yusuf ini pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada saudara-saudaranya karena dia paling disayangi. Baik, suatu kali Yusuf bermimpi berkasnya berdiri dan datanglah berkas-berkas saudaranya menyembah kepada berkas Yusuf. Yusuf pun menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya ini semakin benci kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf pun semakin dibenci. Baiklah, suatu kali lagi Yusuf bermimpi lagi. Mimpinya berbeda, namun artinya sama dengan yang awal. Mimpinya ini ada di dalam mimpi Yusuf ini matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, dan Yusuf pun menceritakannya lagi kepada saudara-saudaranya. Dan kalian tahu apa yang terjadi lagi? Saudaranya semakin membenci Yusuf. Pada suatu kali Yusuf pergi ke Dotan untuk mengejar saudara-saudaranya. Dan memang ini disuruh oleh ayahnya, Yakub. Ketika Yusuf pergi ke Dotan, tibalah ia di Dotan. Saudara-saudaranya pun berencana untuk membunuh Yusuf. Dan salah satu dari saudara Yusuf pun melarang untuk membunuh Yusuf. Nah, akhirnya saudara-saudara Yusuf pun berubah rencana mereka. Mereka menjual Yusuf. Mereka menjual kepada orang Ismail. Dan pada saat itulah Yusuf pun sudah dijual. Nah, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijuallah Yusuf ini kepada orang Ismail. Kepada Potifar. Maaf anak-anak semuanya ya, Bapak salah sebut. Oke, baiklah, Bapak akan lanjut lagi. Ketika Yusuf sudah dijual ke rumah Potifar, Yusuf hidup di rumah Potifar. Kalian tahu semuanya,
Yusuf itu disertai Tuhan. Yusuf itu disayangi oleh Tuhan. Apapun yang Yusuf lakukan, Tuhan membuat berhasil apa yang Yusuf lakukan. Karena Yusuf disayang oleh Tuhan. Yusuf disayang oleh Tuhan. Baik. Semakin lama Yusuf tinggal di rumah Potifar, semakin banyak hal yang Yusuf lakukan itu berhasil. Dan Potifar pun semakin sayang kepada Yusuf, semakin cinta kepada Yusuf. Dan pada akhirnya Potifar pun menyerahkan kepada Yusuf harta-harta miliknya, termasuk rumahnya, kecuali istrinya sendiri. Dan Yusuf pun menjadi penguasa di rumah Potifar. Suatu saat istri Potifar menginginkan Yusuf, karena Yusuf ini orangnya elok parasnya. Dan setiap kali istri Potifar datang kepada Yusuf, Yusuf pun menolak. Suatu saat istri Potifar memaksa Yusuf dan Yusuf pun meninggalkan bajunya. Dan istri Potifar pun membuat tuduhan sehingga Yusuf pun dicobloskan ke penjara, dimasukkan ke penjara. Baiklah, di penjara pun Yusuf masih tetap percaya kepada Tuhan. Nah, suatu saat juru roti dan juru minuman anggur milik Firaun dicobloskan ke penjara. Juru minuman dan juru roti milik Firaun, ya, karena melakukan kesalahan. Pada suatu saat mereka bermimpi dan diceritakanlah mimpi ini kepada Yusuf. Dan Yusuf pun dengan karena dia disertai Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman. Dan pada akhirnya mimpi mereka terjadi, dan juru minuman pun kembali ke tahtanya. Dan suatu saat Firaun bermimpi dan tidak ditemukan orang ahli pengerti mimpi di Mesir. Dan ingatlah kepala juru minuman dan menceritakan kepada Firaun, sehingga Firaun pun memanggil Yusuf agar mengartikan mimpi. Kalian tahu mimpi yang diceritakan oleh Firaun, Yusuf dapat artikan. Dan 7 tahun kelimpahan di Mesir dan 7 tahun kelaparan di Mesir, itu pun terjadi di seluruh dunia. Jadi anak-anak semuanya, Firaun pun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan pada akhirnya Yusuf mengendalikan semua di Mesir agar Mesir dapat bertahan. Suatu saat saudara-saudara Yusuf belanja ke Mesir. Namun Yusuf menginginkan melihat ayahnya dan adiknya agar dapat bertemu dengan dia di Mesir melalui rencana yang dia buat. Nah,
Dan pada akhirnya mereka semua bersaudara dan ayahnya bertemu di Mesir, tinggal di tanah Goshen. Begitu anak-anak semuanya. Nah, kemudian kalian tahu nggak, Yusuf itu tidak pernah membalas kejahatan yang saudara-saudaranya lakukan. Pada saat itulah Yusuf juga, oke, Bapak lanjutkan yang tadi ya. Pada saat itulah juga Yusuf menjadi penguasa, dan memang sudah menjadi penguasa. Dia menjadi penolong bagi saudara-saudaranya yang kelaparan. Tapi Yusuf tidak membalas kejahatan saudaranya yang pernah saudaranya lakukan kepada dia. Nah, oke, demikian cerita Yusuf dijual ke Mesir. Bapak harap kalian mendalami cerita ini dan kalian semuanya dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan. Baik, anak-anak semuanya. Wih, 12 menit nah.